Good morning and welcome back to Football Morning Show bersama gue Hanif Tamrin dan tentunya masih setia menemani aktivitas pagi kalian yang malah curhat di kolom komentar dengan begitu absurdnya dan begitu bervariasinya ternyata rutinitas para APH yang dilakukan di pagi hari. Nah itu dia, sebelum itu kita seruput dulu teh anget pagi hari ini my friend. Itu dia. Nah, sebelum kita masuk ke materi breaking news dan beberapa update dari transfer yang sudah diumumkan oleh sumber-sumber terpercaya yang terjadi di hari Minggu dan juga tentunya Senin kemarin, gue pengen jelasin dulu ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, bang, kenapa nggak update kemarin Rashford udah ini dan segala macam. Nah, kan tadinya niatnya mau libur nih hari Minggu, ternyata kan kalian benar-benar supportnya luar biasa, yang subscribe masih dalam angka 1000 subscriber baru setiap harinya. Jadi gue akhirnya itu nge-taping di hari Sabtu 2 episode, satu buat tayang hari Minggu dan satu untuk tayang Senin pagi gitu, karena kan pagi itu jam 7. Nah akhirnya materinya pada saat itu yang bisa di-capture ya pada saat itu belum ada nih breaking news ini, sehingga memang episode yang Senin pagi tadi itu belum terlalu update. Makanya hari ini akan kita deliver semua permintaan terkait transfer-transfer yang update dan juga beberapa berita yang relate untuk kita bahas bersama. Oke, dan tanpa memperpanjang intro, kita langsung aja masuk ke bahasan yang pertama yang tentunya akan membuat seluruh fans Liverpool berbahagia karena sudah dipastikan bahwasannya Hugo Ekitike akan menjadi striker baru Liverpool. Let's go! Ini dia dengan sebuah konfirmasi yang baru saja terjadi di hari Senin malam bahwasannya akhirnya Eintracht Frankfurt mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk transfer Hugo Ekitike. Dan memang ini sedikit ada perjalanan yang tarik ulur semenjak bid pertama disubmit oleh Liverpool pada hari Kamis dan langsung ditolak oleh Frankfurt pada saat itu. Terjadi progres naik turun terutama di weekend pada hari Sabtu dan Minggu terkait kesepakatan verbal untuk top line ya. Berapa kira-kira top line harga transfernya dan sembari menunggu detail-detail terkait performance related bonus gitu. Dan itu membuat Liverpool bisa mencapai kesepakatan personal juga dengan sang pemain. Diizinkan oleh Frankfurt sehingga kontrak 6 tahun akhirnya disetujui antara Liverpool dengan Hugo Ekitike. Nah, uniknya sebenarnya ini kan yang tidak tercapai langsung itu adalah tentang terkait bonus-bonusan nih gitu ya. Jadi akhirnya setelah didetailin itu mahar yang harus dibayarkan oleh Liverpool untuk seorang Ekitike itu adalah yang sudah fix, yang harus dibayarkan itu adalah 80 juta euro. Nah itu yang pertama dulu nih. Tetapi Frankfurt nanti berpotensi untuk mendapatkan tambahan-tambahan lewat beberapa bonus. Nah yang pertama ada bonus 10 juta euro yang mudah direalisasikan gitu. Jadi 80 plus 10 nih, jadi udah 90 ya. Yang 10 juta euro ini itu syaratnya gampang banget direalisasikan. Misal, apakah Liverpool lolos ke Liga Champions gitu. Karena memang Liverpool adalah defending champions. Jadi mungkin secara projection kayaknya nggak mungkin nih kalau nggak main Liga Champions musim depan. Jadi itu masuk klasifikasi bonus-bonus yang mudah untuk di-achieve gitu. Tetapi on top of 10 juta euro ini ada juga permintaan tambahan bonus 5 juta euro untuk syarat-syarat yang sedikit sulit untuk dicapai gitu. Jadi mungkin ujung-ujungnya jadi 92 juta euro atau 91 juta euro setengah gitu. Tergantung nanti detail-detail dari yang 5 juta euro ini sesulit apa di-achieve. Ini biasanya misal di musim pertamanya Ekitike langsung jadi top skor misalnya gitu. Nah itu mungkin turun 1 juta euro atau 2 juta euro tambahan gitu kurang lebih. Nah ini beberapa hal yang dinegosiasikan oleh Frankfurt yang membuat itu akhirnya membutuhkan waktu dan kesepakatan baru tercapai di Senin malam. Nah uniknya salah satu juga alasan yang dijadikan
acuan oleh Frankfurt untuk sedikit mendelay transfer ini, terlepas dari upaya Liverpool yang sangat-sangat serius untuk menyampaikan official bid, itu karena ada harapan sebenarnya dari kubu Frankfurt untuk Manchester United itu bisa masuk di akhir-akhir dan memicu bidding war gitu. Ini jadi karena ya tim manajemen Frankfurt ini tahu bahwasannya MU ini juga sudah sempat nge-scout Ekitike selama beberapa waktu. Jadi harapan mereka kalau Liverpool menyampaikan penawaran resmi sedikit delay, nah harapannya nanti MU berada dalam stages yang FOMO, fear of missing out gitu. Karena memang pasar striker itu sedang susah gitu. Yang unik yang terjadi adalah ternyata harapan dari kubu Frankfurt tidak sesuai kenyataan. Ya, bahwasannya Ineos itu tidak ke-trigger untuk ikut masuk dalam perburuan Ekitike dan men-trigger bidding war. Sehingga mau nggak mau akhirnya Frankfurt itu memaksakanlah klausa-klausa bonus-bonus ini gitu. Akhirnya baru semua tercapai di hari Senin malam gitu. Dan secara de facto juga ketika Newcastle ikut menawar di hari Rabu ditolak oleh Frankfurt, dia tidak melakukan penawaran pembaharuan karena setelah bid pertama ditolak, Newcastle tuh udah sadar bahwasannya destinasi tujuan yang diinginkan oleh Ekitike itu hanyalah Liverpool. Sang pemain itu hanya ingin bergabung dengan Liverpool. Itu akhirnya membuat situasi ini semakin jelas untuk Newcastle dan akhirnya mereka memindahkan fokus untuk mendatangkan nama lain, yaitu partnernya Mbeumo di Brentford, Wissa. Jadi itu yang coba dieksplor agar tidak membuang-buang waktu dalam bersaing dengan Liverpool untuk mendatangkan seorang Ugo Ekitike. Itu dia. Dan dengan hadirnya seorang Ekitike, lengkaplah sudah kepingan formasi dan juga tentunya tim idaman yang dirancang oleh Arne Slot untuk mengarungi seluruh kompetisi yang akan diikuti oleh Liverpool pada musim ini. Dan arguably this is a very very strong squad. Kalian lihat dari posisi kiper, defender, midfielder, attacking midfielder, winger sampai striker, itu mereka memiliki skuad utama dan pelapis yang ciamik ya. Dan ini mungkin adalah salah satu skuad Liverpool terbaik versi 2.0 setelah sebelumnya mungkin juga memiliki skuad terbaik di eranya Klopp. Dan menurut gua individually kalau kita lihat satu-satu, this is one of the strongest Liverpool squad yang gua pernah lihat yang diassemble ya. Apabila asumsi semua pemain terbaiknya tampil, ya 4-2-3-1 adalah formasi yang bisa mengakomodir seluruh pemain terkuat Liverpool tampil secara bersamaan. Dan dengan ini ya mungkin arguably tinggal satu yang permasalahan yang harus diselesaikan oleh manajemen Liverpool, itu adalah tentunya kontrak dari seorang Konate ya. Sekarang memang dia memasuki 2 tahun terakhir kontraknya dan bisa saja pergi musim depan secara gratis, masih belum menemukan kesepakatan. Dan ya apabila ini bisa diadres, itu akan memudahkan tentunya Arne Slot untuk bisa membangun rencana jangka panjang bersama Liverpool 2.0. Oke, berikutnya kita akan masuk ke breaking news yang kedua ya. Bahwasannya kawan kita itu akhirnya secara resmi mendapatkan tujuan yang dia impikan. Marcus Rashford resmi akhirnya dipinjamkan ke Barcelona. Ini dia. Selamat Rashi. Jadi ceritanya, my friend, ini menurut gua adalah sebuah kenyataan yang akhirnya diterima oleh Ineos. Ini kan dry loan ya, jadi artinya tidak ada uang yang dibayarkan oleh Barcelona untuk meminjam
seorang Marcus Rashford yang dibayarkan kepada Manchester United. Jadi terms and conditions dari peminjaman ini itu murni Barcelona membayar gaji Rashford yang memang sangat mahal sekali di kisaran 320 ribu pound per pekan selama 1 tahun. Jadi totalnya sekitar 14 juta pound per tahun. Itu semua 100% akan ditanggung oleh Barcelona. Tetapi on the downside tidak ada uang atau fee yang dibayarkan oleh Barcelona untuk meminjam Rashford selama setahun. Tapi secara positif, gaji yang begitu besar ini itu bisa dideklar ke PSR untuk perbaikan laporan keuangan Manchester United karena beban itu sungguh-sungguh sangat berat gitu ya dari sisi wage structure, dan itu bisa dijadikan alasan untuk MU bisa membeli pemain baru atau menambah secara kalkulasi seperti apa secara accounting itu bisa menjadikan justifikasi Manchester United bisa melakukan pembelian besar lagi ke depannya untuk posisi striker. Nah, Barcelona akan memiliki opsi untuk mempermanenkan transfer ini musim depan dengan mahar hanya 30 juta euro saja. Jadi asumsi Rashford ini bagus nih penampilannya bersama Barcelona, lumayan produktif, terus juga dari sisi di luar lapangan yang nggak banyak kasus, nggak berantem gitu ya. Barcelona langsung bisa mempermanenkan transfer ini dengan harga 30 juta euro. Nah uniknya, ini menurut gue akhirnya Ineos bertindak cepat, karena sebelumnya itu ekspektasi dari Ineos adalah mereka bisa cash in untuk Rashford ini, karena kan dia masuk namanya bomb squad. Jadi ada beberapa pemain yang masuk dalam list pemain yang tidak diinginkan oleh Amorim yang diberi nama bomb squad. Ada Garnacho, ada Rashford, ada Sancho, ada Malacia, sama ada Rashford. Jadi pemain-pemain ini itu diharapkan bisa mengenerate uang transfer yang bisa diputar kembali oleh Manchester United untuk mendatangkan pemain baru. Nah, dalam kasus Rashford, sejak musim ditutup ketika dia selesai dipinjamkan ke Aston Villa, itu tidak ada penawaran dari sisi klub eksternal yang masuk dan menawarkan transfer fee gitu. Akhirnya Ineos dalam hal ini itu sadar bahwasannya ya udah, kayaknya gue udah harus terima deh. Ini kayaknya cuma bisa loan. Daripada gue dragging terus-menerus sampai penutupan jendela transfer sisa 2-3 hari dia belum ketemu destinasinya, mendingan gue terima aja apa adanya bahwasanya memang ya udah cuman bisa loan doang nih yang bisa menampung seorang Rashford di klub lain. Dan dalam hal ini destinasi yang diinginkan oleh Rashford itu konsisten, dia cuma mau Barcelona karena ini adalah one of his dream move katanya gitu ya selama ini. Bahkan sebenarnya kan Juventus juga tertarik, kemudian ada beberapa tim lagi yang tertarik, tapi Rashford ini konsisten dan selalu declare bahwasannya it's Barcelona or nothing yang ingin dia tuju sebagai pelabuhan berikutnya. Itu yang membuat akhirnya MU ketimbang nanti misalnya kondisi kayak kemarin nih, jadi kalau lagi ada sesi latihan first team, Amorim lagi ngelatih gitu ya, first team, terus bomb squad ini nggak boleh ada tuh di area first team building. The moment akhirnya first team pulang, baru nih mereka bisa datang. Nih kayak kucing-kucingan. Ketimbang terus berada dalam psikologi yang nggak enak seperti ini, dan itu dragging sampai penutupan jendela transfer, ya udah mending sekarang aja diperjelas. Ya kalau itu harus dipinjamkan tanpa ada pembayaran apapun, selama gajinya ditanggung full oleh Barcelona, ya udah, ini udah saatnya dilepas. Dan uniknya Rashford juga setuju itu dipotong 15% gajinya lebih rendah untuk bisa bergabung ke Barcelona, dan dia juga memiliki klausa apabila tampil bagus dan mencetak level goal tertentu, dia juga akan mendapatkan bonus khusus dari Barcelona sebagai bentuk apresiasi nanti ya. Dan itulah pentingnya
mutual agreement ya. Jadi nggak hanya klub yang akhirnya legowo, tapi juga pemain juga akhirnya mau ngalah untuk bisa akhirnya win-win solution. Dan selamat akhirnya ini menjadi progres, berarti sisa dari fans MU tinggal menunggu Jadon Sancho resmi ke Juventus, Garnacho untuk bisa mendapatkan tujuan berikutnya yang tentunya ekspektasinya ini adalah mungkin transfer kitty yang paling besar potensi dapatnya nih, karena sisanya sisa Malaysia doang gitu sama Sancho gitu kan. Jadi seenggaknya beban terbesar dari sisi gaji sudah pergi, sehingga MU bisa berstrategi untuk menentukan posisi berikutnya yang akan diincar adalah striker dan seberapa banyak uang transfer yang bisa di reallocate untuk mendapatkan target utama mereka. Nah, kaitannya sama target utama ya, di jendela transfer itu ada namanya target yang memang sudah dicanangkan jauh-jauh hari, sama ada namanya opportunity in the market. Nah, peluang yang terjadi karena dinamika yang terjadi di market. Dan ini yang pengen kita bahas di topik berikutnya. Itu adalah upaya Manchester United membajak transfer Victor Gyökeres. Ini dia my friend. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena ini adalah masuk tadi yang gue bilang klasifikasi kondisi yang kedua. Bahwasannya ini adalah opportunity in the market. Kita semua tahu bahwasannya Gyökeres ini adalah target utama seorang Ruben Amorim. Karena memang sudah pernah dilatih oleh Amorim di Sporting, sudah paham, sudah kenal, sudah tahu gaya bermainnya, arguably adaptasi tentu bisa lebih cepat gitu. Tetapi situasi menjelaskan bahwasannya Victor Gyökeres tuh ingin bergabung dengan tim yang bermain di Liga Champions. Itu membuat preferensi destinasi utama yang diinginkan oleh kubu Gyökeres itu adalah pindah ke Arsenal. Cuman kita semua tahu negosiasi antara Arsenal dengan Sporting karena memang tidak dijalankan dengan cara yang baik, bukan dari kubu Arsenal ya, tapi dari kubu sang pemain, di mana sempat mogok gak mau ikutan pramusim, bilang keluarin statement gak ingin pakai baju Sporting lagi, kemudian berantem sama presidennya. Itu yang membuat akhirnya negosiasi ini agak sedikit bumpy lah, atau gak smooth lah gitu. Bahkan ketika sang agen Gyökeres udah sepakat untuk mengurangi jatah komisinya biar ini deal dengan Arsenal bisa progres, Sporting pun akhirnya tetap minta naik lagi, terlepas dari pengorbanan yang sudah dilakukan oleh kubu sang pemain dan agennya. Nah, itu yang membuat akhirnya ada opportunity in the market, kita bilangnya, di mana Man United itu punya peluang untuk meng-hijack. Nah, setelah ditelusuri dari mana sih sebenarnya rumor-rumor ini? Dalam artian tiba-tiba ada rumor bahwasannya MU mencoba membajak transfer seorang Victor Gyökeres. Ternyata realisasinya adalah seperti ini, guys. Dalam transfer itu ada namanya agen. Agen itu yang merepresent pemain, tapi ada namanya intermediaries ya, atau perpanjangan tangan atau perwakilan dari masing-masing klub yang ditunjuk untuk memimpin negosiasi ini. Nah, kasarnya fixer lah, atau apa ya namanya? Bukan ini sih, intermediate, perantara. Nah, itu dia bahasanya yang benar tuh, perantara gitu. Jadi kenapa sih harus pakai perantara gitu kan? Ini yang aneh gitu. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan, mungkin yang semuanya teman-teman gak semuanya paham. Kenapa harus ada perantara di beberapa situasi transfer? Oke, gua akan coba kasih contoh yang gampang dulu, yang baru aja terjadi kemarin di transfernya Nico Williams. Nah, oke, situasinya kayak gini. Barcelona itu ingin mendatangkan Nico Williams. Nico Williams ingin pindah ke Barcelona gitu. Tapi ada satu klausa yang membuat transfer ini tidak kejadian. Itu adalah agen dari Nico Williams
insist atau bersikeras memasukkan satu klausa di kontrak Nico Williams ke Barcelona. Itu adalah apabila Barcelona gagal meregister Nico Williams sampai tanggal tertentu sebelum kompetisi bermulai, itu Nico Williams akan memiliki klausa pelepasan kontrak. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang diminta oleh agennya Nico Williams? Karena udah ada presedensnya. Di sebelum-sebelumnya dengan kasus Dani Olmo, dengan kasus Ilkay Gundogan, dengan kasus beberapa pemain lain, dengan situasi finansial Barcelona yang sulit dan hubungan mereka yang pelik dengan La Liga, itu membuat ada ketakutan dari kubu Nico Williams. Kalau ampe nggak bisa diregister, dia bingung nih main di mana. Jadi dia terlindungi secara legal untuk klausa pemutusan kontrak itu aktif dan dia bisa cari tim lain untuk main. Jadi nggak harus di Barcelona gitu. Nah, ini ditolak oleh Barcelona dan yang terjadi adalah Barcelona meminta Nico Williams dan keluarganya untuk memecat sang agen. Yang terjadi akhirnya transfernya batal dan Nico Williams akhirnya perpanjang kontrak 10 tahun di Athletic Bilbao. Ini yang pengen gue highlight yang pertama. Situasi seperti ini bisa dihindari apabila klub, dalam hal ini Barcelona, dan kubu sang pemain itu memiliki negosiasi hubungan yang lebih baik. Gitu. Itulah perannya intermediaries, perantara. Gitu. Itu contoh nomor 1. Apabila komunikasi Barcelona itu disampaikan lewat orang yang secara hubungan baik banget sama agennya Nico Williams, baik sama keluarganya Nico Williams, mungkin transfer itu nggak akan batal, teman-teman. Karena beda dong kalau lu langsung ngomongnya keras. Wah, nggak bener nih agen lu, pecat aja. Lu pengen pindah ke gua kan? Sama yang ngomong dulu deh sama yang ini, bro, lu kan teman sama dia. Bilang gitu jangan lah gitu. Itu kan beda banget. Mungkin akan ketemu agreement-agreement di tengah. Nggak yang langsung ngomongnya keras kayak gitu. Itulah perannya perantara. Gue kasih contoh lain. Contoh lainnya adalah Luis Figo. Kita semua tahu Luis Figo ketika pindah dari Barcelona ke Real Madrid itu menimbulkan sebuah kontroversi yang gila-gilaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perantara, my friend. Ada seorang perantara yang tahu tentang klausul pelepasan kontrak Luis Figo di Barcelona dan menyampaikan itu ke Florentino Pires. Kalau nggak ada perantara ini, dia nggak tahu bahwasannya ada klausa ini dan itu dijadikan bahan kampanye untuk Pires memenangkan kandidasi presiden Real Madrid. Itu opportunity in the market dan bagaimana seorang perantara bisa memainkan bidak-bidak caturnya gitu. Gue kasih contoh lagi pengalaman gue di dunia e-commerce. Ketika gue membangun Shopee Live sebagai head of Shopee Live, itu tugas gue adalah bikin platformnya jadi rame. Banyak orang yang masuk ke platform live stream. Makanya gue sering bikin namanya Peak Days atau Mega Days gitu. Jadi di mana satu hari di tanggal kembar banyak banget artis, selebriti live bersamaan, orang yang masuk banyak ya. Ngumumin apalah, misalnya ngumumin kehamilan atau apa segala macam. Nah, gue sering banget make nama-nama yang gak kepikiran oleh orang-orang pada saat itu mau tampil di live stream e-commerce. Contoh, nama yang paling gak kepikiran dan menurut orang itu gak mungkin itu adalah Nicholas Saputra. Nicholas Saputra itu kan eksklusif banget, pemain film, image-nya bagus. Kenapa sih dia mau live Shopee? Kan gak masuk akal sebenarnya. Tapi kenapa dia mau? Karena gue menelpon orang yang tepat. Jadi gue gak nelpon Nikonya. Kalau nelpon Nikonya gue mau kasih tawaran 500 juta juga mungkin dia gak mau. Tapi yang gue telepon itu sutradara film yang biasa kerjasama sama Niko. Gue telepon, bro, boleh gak bujukin Niko biar mau live di gue. Akhirnya karena yang ngomong adalah orang yang dekat sama dia, sering ngomong project sama dia, itu akhirnya bikin dia ngerasa gak enak dan ya udah menerima, akhirnya mau datang ke tempat gua. Itulah pentingnya seorang intermediaries. Nah, dalam hal ini yang mensuggest ke Manchester United bahwasannya mereka memiliki opportunity untuk membajak
transfer Victor Gyökeres itu adalah intermediaries. Jadi ada pihak-pihak yang fungsinya adalah perantara yang sering membantu aktivitas transfer Manchester United dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Sporting, mensuggest United, you have a window untuk bisa membajak seorang Victor Gyökeres, put a bid, let's see how it goes. Itu adalah window yang terjadi. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah United akhirnya ngebid atau enggak, akhirnya mendengarkan sang intermediaries atau enggak, itu adalah keinginan sang pemain. Dan so far Gyökeres ini masih memilih Arsenal sebagai destinasi utama. Ini akan berbeda nih nanti kalau Arsenal tidak menyelesaikan transfer ini dalam tempo waktu let's say seminggu, 2 minggu. Ini benar-benar bisa kebuka lagi, my friend. Karena secara psikologis Gyökeres itu akan lelah karena ini gimana sih, gue udah ngasih pilihan utama untuk ini, gue udah prioritasin Arsenal, tapi mereka nggak beres-beresin soal kapasitas. Ya mungkin cuman beda 7, 8 atau 9 juta euro atau 10 juta euro adalah angka yang menurut dia ini agen gue udah turunin nih komisinya. Kok Arsenal nggak beres-beres, akhirnya masuk United. Nah, jadi tuh barang gitu. Inilah yang namanya dinamika dan opportunity in the market, my friend ya. Nah, kaitannya dengan Manchester United, kenapa mereka belum menyampaikan official bid untuk meng-hijack Gyökeres? Karena dari kubu United pun masih mengconsider beberapa nama gitu. Yang pertama, dengan resminya Hugo Ekitike ke Liverpool, dan Arsenal masih insist untuk Gyökeres sebagai prioritas utama. Ini berarti ada 1, 2 3 nama yang sekarang akhirnya jadi bikin United solo nih. Wah, gua doang nih, nggak ada saingan nih. Dan itu adalah Benjamin Sesko. Nah, ini dia, my friend. Ada Benjamin Sesko sebagai prioritas nomor 1 dan juga Randal Kolo Muani sebagai backup gitu, yang sedang dipertimbangkan juga oleh Manchester United. Ketimbang gue bidding war sama Arsenal untuk Gyökeres masuk, Gyökeresnya juga nggak pengen banget ke gue. Sekarang di Sesko nih gue solo karir nih, anjay gitu, my friend, gitu kan. Dan perlu gue garis bawahi, United ini udah nge-scout Gyökeres itu udah hampir 2 tahun. Bahkan mereka udah sempat ngebid juga berapa musim yang lalu gitu. Walaupun akhirnya kubu Sesko pada saat itu sepakat terlalu dini bagi mereka untuk pindah ke Liga Inggris bersama Manchester United gitu. Kita lihatlah statistiknya Sesko, walaupun nggak terlalu gemilang musim lalu, tapi tetap sebagai opportunity in the market ini merupakan opsi yang dinilai opsi terbaik yang bisa diakselerasi oleh Manchester United. Itu adalah dengan 45 penampilan, 21 gol total seluruh kompetisi dan juga membuat 6 assist. Nah, kenapa ini menjadi buruan utama dari Ineos? 1, memang dia masih muda. 2, secara gaya permainan harusnya lebih baik ketimbang, lebih cocok lah ketimbang Rasmus Højlund gitu kan. Dan memiliki potensi untuk bisa menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Dan balik lagi tadi, ya sekarang dia bersaing nggak banyak nih karena tim yang lain udah menentukan siapa striker tujuan mereka. Liverpool udah beli nih sekarang si Ekitike. Arsenal kekeh sama Gyökeres. Berarti ini Sesko nggak ada lawan nih. Berarti tinggal menjual si Garnacho, dapat uang segar, beban gaji Rashford udah hilang, tungguin Sancho pindah ke Juve, kumpul duit, bom ke Sesko. Itulah kurang lebih. Ketimbang ya berantem gitu untuk seorang Gyökeres. Asumsi misalnya ini berlarut-larut, Sancho lama atau Garnacho nggak lepas-lepas harus sampai ke akhir-akhir, ada juga opsi seorang Randal Kolo Muani. Kenapa? Karena Kolo Muani sama Juve ini juga nggak jadi-jadi. Permasalahannya Juve hanya ingin
loan dengan opsi pinjaman, sementara ekspektasi dari PSG itu adalah hard cash atau langsung dijual. Misalnya dicicil nggak apa-apa, tapi jangan pinjam dulu, permanen transfer, dan di situ MU bisa menang untuk alternatif seorang Kolo Muani gitu, yang memang secara magnitude itu tidak seglamoris Sesko lah, opsi nama ini gitu. Ya walaupun dia nggak jelek ya ketika dipinjemin dari Januari di Juventus, cuman kan ada ups and down di mana memang ada periode dia gacor, ada periode dia sempat mandek lagi keran golnya, karena memang itu perubahan pelatih dari Thiago Motta ke Igor Tudor yang membuat ya ada penyesuaian lagi secara sistem and so on and so forth gitu. Ya ini mungkin bisa jadi backup untuk Manchester United apabila Sesko memang harganya nggak masuk atau tidak tuntas untuk bisa diselesaikan di musim ini gitu ya. Mungkin ujung-ujungnya bisa dipinjam Kolo Muani tapi dengan obligation to buy gitu misalnya. Jadi pinjam nggak apa-apa tapi harus dipermanenkan di musim berikutnya gitu. Nah ini juga bisa menjadi opsi. Nah terakhir dari Liga Spanyol ini ada berita yang cukup mengejutkan dari Real Madrid, di mana sebenarnya negosiasi perpanjangan kontrak Vinicius Junior itu masih stagnan atau stalled. Dalam hal ini sudah sempat dilakukan pembicaraan sejak Januari ketika memang dia dalam perbincangan Ballon d'Or, walaupun pada saat itu akhirnya Rodri yang menang. Real Madrid berkomitmen untuk memperbaiki kontraknya dia yang sekarang nilainya 333.000 pound per pekan untuk bisa berada di bracket ya mirip-mirip mungkin lah sama best paid playernya Real Madrid, apakah itu Kylian Mbappe atau nama yang lain. Nah itu yang sekarang secara status itu masih tertahan karena memang belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak gitu, dan akhirnya ini menjadi window bagi Saudi Arabia untuk kembali datang dan mencoba membujuk seorang Vinicius Junior untuk akhirnya mau pindah ke Saudi Arabia. Dan penawaran yang ditawarkan ini gila-gilaan, 830 juta pound sterling untuk 5 tahun ya. Jadi ini 200 juta kali lebih nih setahun. Nih gimana ceritanya gaji segitu? Edian my friend. Ini udah kayak 7 turunan sih kalau 830 juta pound. 7 turunan sih nggak perlu kerja nih ke ininya, keluarganya itu. Dan menurut gua kalau gua jadi Vini ya gua ambil lah, gila kali 870 juta lu nggak ambil. Buat Real Madrid juga bagus ini, nice dream ini, dapat tentunya transfer fee yang gede. Terus akhirnya bisa balancing skor, Rodrigo mungkin nggak perlu dijual, Mbappe bisa balik ke kiri gitu kan. Dari uang penjualan Vini bisa mendatangkan striker, mungkin akhirnya bisa ngebit buat gua nggak tahu Erling Haaland atau siapa yang lain gitu, yang bisa di accelerate gitu, atau mungkin striker yang less expensive tapi lebih kepada team player kayak mungkin role-nya Roberto Firmino di Liverpool dulu gitu. Carilah, kan itu yang dibilang sama Xabi Alonso, dia lebih prefer mencari striker yang bisa mengkomplement kehadiran seorang Mbappe dan pemain-pemain sayapnya yang lain ketimbang striker yang jadi main man dan lumbung golnya di dia semua gitu. Nah itu mungkin siapa kriteria-kriteria itu yang bisa diidentifikasi oleh Xabi Alonso dan Real Madrid. Nah itu dia beberapa breaking news dan topik-topik yang ingin dibahas pada episode kali ini, dan tentunya masih setia menemani kalian setiap hari. Besok kita akan bahas lagi yang masih tertinggal breaking news, karena durasi kita pengen cukup cap di 35 menit saja biar kalian juga nggak bosan dan materinya bisa dibahas lagi di hari berikutnya. Thank you so much buat kalian yang masih tetap mensupport, memberikan komen-komen positif sehingga memberikan energi yang positif juga buat gua, dan terus nge-subs juga jangan lupa, karena nanti kita akan mencoba melakukan sabaton gitu ya. Itu dia akhir kata, Hanif Tamrin pamit, sampai jumpa di episode besok hari Rabu. Thank you so much, bye.